di asuransi itu sebenarnya tempatnya kita beramal kayak gitu. Coba bisa bayangkan, saya ini nasabah Allianz ya. Nah, membantu orang yang saling membantu. Kayak kita mempertemukan jodoh itu pahala ya. Gitu kita punya tradisi gotong royong gitu. Nah, kalau kita udah gotong royong seperti itu, ya disitulah Dewan Syariah Nasional. Di mana Dewan Syariah Nasional? Itu ulama-ulama yang kumpul orang, ada sekitar 70 orang, diperiksa satu-satu, benar apa tidak. Itu yang tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi teman-teman sekalian, saudara sekalian, urusan syariahnya udah nggak usah mikirin lagi. Siapa yang mikirin? Ada Dewan Pengawas Syariah, itu tanggung jawab dunia ke OJK ya, itu ke pemerintah, kepada kita semua itu di dunia kesyariahannya, di akhirat juga nanti dia bertanggung jawab. Itu berkenaan dengan kesyariahannya. Sudah ikuti saja. Oleh karena itu sistem yang kita bagi di antar kita, namanya orang hidup pasti punya resiko. Alhamdulillah ada resiko dan antar kita saling bagi resiko. Nah, oleh karena itu ada resiko yang model 3 tadi sendiri resikonya ditanggung, ada yang ditransfer ke orang lain, ada resiko yang secara rame-rame. Di sini yang secara rame-rame ta'awun inilah yang disebut dengan asuransi syariah. Ta'awun saling tolong menolong dan takaful saling melindungi. Oleh karena itu ketika kita bayar ini kan, ini mana Pak bedanya syariah dan non syariah di mana? Saya tanya, apa bedanya kumpul sapi dengan orang menikah? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Kalau kebo kan udah biasa kumpul sapi lah, kumpul. Kalau kebo udah jarang dipotong, kumpul sapi. Apa bedanya kumpul kebo dengan menikah? Ada akad nikah ya. Ada akad nikahnya dia. Iya. Padahal uang belanjanya kadang-kadang yang kumpul kebo lebih gede uang belanjanya itu. Kadang memang beda. Malah kalau menikah itu sudah terserah Pak, mau dikasih uang belanja, yang penting niatnya baik-baik. Bahkan ketika tidak bisa mencari nafkah, suaminya rela istri cari nafkah. Tapi coba yang kumpul kebo ada yang rela juga suaminya nggak ngasih mamanya nafkah, nggak ada itu. Tapi kenapa yang ini haram, yang ini halal? Letaknya adalah pada akadnya. Transparan, jelas, dan juga ada ijab kabulnya. Bapak Ibu sekalian, jadi akad itulah yang menjadi stressingnya. Ini yang perbedaannya ketika di dalam filosofinya itu, kalau di syariah itu adalah sharing, sementara kalau yang di konven itu transfer gitu loh. Kalau di konven itu bayaran premi itu menjadi milik namanya Allianz, tapi ketika di syariah ini milik kita semua yang diwakilkan kepada Allianz itu. Kemudian dipastikan investasinya tidak boleh ke yang haram ya, minuman keras, judi, pelacuran, atau yang tempat-tempat yang tidak sah atau transaksi yang tidak sah, itu pasti diawasi oleh pihak di Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi mulai dari akadnya yang dibenerin pasti beda akadnya, posisinya itu wakalah bil ujro pada aliannya, kemudian di kita adalah orang yang beri wakil, mewakilnya ya, sementara Allianz adalah sebagai wakilnya. Kemudian ketika investasi itu menggunakan skim mudharabah, saling apa ya, dia yang punya uang, dia yang menginvestasikan, kemudian dibagi hasil, berapa hasilnya kepada Allianz dan berapa yang hasilnya kepada kita semua, kembali pada kita semua. Maka ada surplus underwritingnya. Itu mungkin kalau yang di situ nggak ada surplus underwriting karena semua keuntungan sudah milik pihak pengelola. Ya, tapi kalau ini tidak, dari surplus underwriting tinggal kesepakatan 20% ke Allianz, umpamanya 20% kepada tabarruk, 60%-nya bisa kembali kepada masyarakatnya atau kepada anggota, bisa juga kembali menjadi dana kebajikan umum. Dan ketika menjadi kebajikan umum, dana sosial itu diniatin sedekah, sedekahnya kita semua. Jadi kalau menyumbang ke masjid, maka di masjid itulah selama dipakai kita dapat pahala. Kalau nyumbang ke sekolah, selama sekolahan itu dipakai untuk belajar, selama itu juga kita dapat pahala, menjadi pasif income pahala. Sampai kiamat nanti, sampai habis, selamanya selama dipakai kita dapat. Kadang-kadang nanti kita bingung, ini kok banyak datangnya pahala ketika kita sudah meninggal, kok banyak sekali. Oh ternyata ketika kita investasi di Allianz. Dulu berpikirnya investasi pada saat nanti saya tua saya ambil, berpikirnya masa depan kita ya. Masa tua kita itu yang dianggap masa depan. Masa depan sebenarnya bagi kita setelah kehidupan ini, pas kematian itu adalah masa depan kita yang sebenarnya. Nah, itu selama itu ada berapa yang uang kita oleh Allianz menjadi dana kebajikan, apalagi masuk pada wakaf, ya kan ada wakafnya itu, memang sengaja wakaf atau memang tidak wakaf, tapi surplus underwriting disumbangkan. Kayak kemarin tsunami ya di
Di mana maunya ada masjid di mana disumbang itu. Nah, selama itu dipakai kita dapat pahala. Apalagi memang beli produk wakafnya. Kalau saya meninggal sekian persen saya akan wakafkan. Nah, diwakafkan di mana, di pesantren, wakafkan di masjid. Selama itu juga kita dapat pahala. Dan kalau wakaf biasa kan paling berapa? 500.000, 100.000. Pas ketika klaim dia bisa wakafnya 1 miliar, bisa 500 juta. Sehingga bisa kelipatannya, kalau lebih banyak kan pasti returnnya lebih banyak. Faedahnya lebih banyak. Kalau kita lebih banyak kita ngasih pasti lebih banyak pahalanya. Itu yang ada di syariat. Jadi kita bersama itu tidak hanya bersama pada aspek finansialnya, tapi juga aspek spiritualnya. Dan itu yang tanpa terasa kok kita hidup aman-aman saja ya, hidup tentram aja. Ibu bapak sekalian, ini yang terakhir saya ingin sampaikan. Ibu bapak sekalian yang udah punya jodoh, tiba-tiba terus senang kepada jodohnya sampai tua, itu rahmat loh. Karena ternyata setelah 20 tahun istri kita nggak secantik ketika dulu, ketika abang. Bener Pak ya? Ada yang masih cantik seperti 20 tahun yang lalu. Ya, kira-kira Dokter Gina sama nggak dengan yang lalu? Atau Mbak Maisha dengan orang nggak, pasti berbeda lah ya, pasti berbeda. Ya saya juga berbeda, itu udah nggak cakep dulu, tua apalagi nggak cakep lagi kan gitu. Nah, perubahan itu kok tetap senang kepada pasangan kita, itu rahmat loh. Kalau tidak ada rahmah maka mawaddah warahmah. Kalau nggak ada rahmah, orang berubah loh. Udah keriput, udah nenek-nenek, udah ubanan, udah gendut, macam-macam lah, udah beda. Kalau dulu kan montok lah, cakep, bersih, macam-macam. Kok senangnya kadang-kadang lebih senang ketika sudah tua. Ini pengalaman yang saya sudah rada tua. Ya, kalau yang muda-muda mungkin belum pengalaman. Kalau sudah tua, tanya Pak Dokter Gina, kalau nggak ada tuh dicari, mana bapaknya, mana? Dicari, pas ketika deket nggak diapa-apain itu. Itu berbeda dengan yang muda-muda, kalau sudah dicari dekat habis itu udah itu kan gitu. Nah, kenapa saling cinta? Itulah rahmah. Jadi mawaddah naik ke rahmah. Kalau tidak naik ke rahmah, itu biasanya pada usia tertentu, usia puber kedua, 40, dia cari yang baru lagi. Karena apa? Orientasi mawaddah yang masih berkepentingan. Ini nikmat mungkin kita rasakan tanpa tahu datangnya dari mana. Kok anteng-anteng aja, anak sayang sama orang tua dan seterusnya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dengan saling tolong menolong kita bisa mendapatkan nyamannya. Ya, kita ini kalau punya masalah jangan ditampakkan kemanapun. Tabassum, udah simpen diri kita sendiri. Jangan pernah kita ini ngumbar masalah. Kita harus banyak senyum. Makanya tabassumuka shadaqah. Senyum Anda sedekah. Memang saya nggak punya masalah di rumah, tapi ketemu teman enak gitu. Jangan pas buruk gitu ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita mampu ya, satu, keseimbangan berbagi dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Kemudian kita mampu menahan emosi, pemaaf, nggak usah dilupakan salahnya orang untuk pelajaran buat kita, tapi kita berlapang dada. Apa yang harus kita lakukan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita orientasi ke depan. Jangan orientasi sekarang, visioner. Orang-orang asuransi adalah orang-orang yang visioner. Teman-teman semua yang bekerja di Allianz ini adalah orang-orang yang visioner. Tepuk tangan semuanya.